Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Aufi Audio TV. Kali ini saya kedapatan sebuah televisi ya, sebuah televisi, tapi televisi ini masih di rumah orangnya. Televisi ini mempunyai kendala, tidak bisa dipakai AV ya, tidak bisa dipakai AV. Sedangkan sekarang ini posisi televisi sudah menggunakan AV semua. Apabila rekan-rekan mengalami kesulitan seperti saya, kita bisa menggunakan sebuah alternatif untuk membuat suatu inverter ya, dari AV ke RF ya, AV ke RF. Nah, untuk itu kita menggunakan sebuah alat yang namanya RF ini ya. RF ini bentuknya seperti ini, RF ya. Rangkaian RF ini adalah untuk merubah dari gelombang audio atau video ke gelombang VHF biasanya ya, saluran VHF ya. RF ini banyak kita jumpai di sebuah VCD ya, sebuah VCD model lama kita menggunakan sebuah RF. Kadang-kadang ya ada yang tidak menggunakan, tapi apabila rekan-rekan kesulitan untuk mendapatkannya, kita bisa online, ada ya, kita beli online, alat ini ada. Nah, untuk itu saya kasih sekedar tip bagaimana cara memasang sebuah RF ini ya. Ini dalamnya begini ya, dalamnya merupakan sebuah osilator signal ya, yang mempunyai 4 buah kaki ya, 4 buah kaki. Untuk kaki yang pertama ini, adalah kaki ground. Kemudian kaki kedua ini kaki video ya. Yang ketiga ini kaki 5 tegangan 5 volt. Yang keempat ini kaki audio ya. Dan untuk cara pemasangan RF ini, untuk RF-nya biasanya di ini ya, untuk keluaran output RF-nya yang ke TV di tegangan yang ini ya, di kaki yang ini. Ini soalnya terbungkus semua ya. Ini ada sebuah kawat yang keluar, ini adalah kaki out RF ya. Mari kita rakit bagaimana cara pemasangan RF ini dan penggunaannya ya. Untuk langkah pertama yang kita butuhkan adalah tegangan 5 volt ya. Tegangan 5 volt ini bisa didapat dari trafo atau bisa kita gunakan cas HP, kemungkinan juga bisa ya. Tapi untuk HP yang memakai trafo biasanya Nokia atau tegangan asimatik 5 volt ya, semua bisa. Kita pasang dulu power supply-nya ya, kita rakit ya. Ini ya, kita pasang dulu trafonya, kemudian kita cek dulu tegangannya ya. Kalau tegangan ini tidak menggunakan diode, kita menggunakan AC ya, AC. Ini kita cek dulu tegangannya. Ini kabelnya banyak ya, ada yang warna hitam, merah. Ini tegangan untuk hitam, voltasenya ini kalau belum saya pasang. Hitam tegangan 10 volt ya. Kalau yang merah tegangan 24 volt. Ini yang merah kecil ini tegangan ini 8 volt ya. Kita pakai yang 8 volt ini ya. Nah, kita pakai tegangan 8 volt.
kita kasih diode sama elko ya. Mengapa kita pakai tegangan 8 volt? Karena rangkaian RF ini hanya menggunakan tegangan sebesar 5 volt ya. Kita kasih diode sama elko. Ini setelah kita kasih satu diode ya, satu diode ini tegangan ini kita taruh sini. Kita pasti elko 2225 volt ya, jangan terlalu kecil ya, supaya arus DC nya halus. Ini kita pasang. Kemudian kita kasih stabil 5 volt ya. Stabil 5 volt, kaki tengah ini ground ya. Kaki nomor 1 tegangan input 8 volt ini, kaki nomor 3 output ya. Sudah, ini ke nomor 3 output dari 8 volt menjadi 5 volt ya. Setelah regulator terpasang, ini ya, ini regulator terpasang, kaki pakai diode 1 dengan stabil ya. Kita pasang input untuk set-top box ya, untuk audio video ya, kita pasang ya. Nih kita pasang input audio video, nanti kita tinggal membaliknya ya. Kemudian kita pasang ini ya, RF ini ya, RF kita pasang. Kita kasih lem dulu, kita kasih lem ini ya. Setelah RF kita kasih lem, kita pasang tegangannya dulu ya, kita pasang tegangannya. Tegangan RF untuk pin 1 ini adalah ground ya. Untuk pin 1 ini adalah ground. Nah, untuk pin 1, 2, 3 ya. 3 ini adalah tegangan 5 volt ya. Tegangan 5 volt. Pelan-pelan. Ini tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt berasal dari output stabil ya. Output stabil. Ini stabil 5 volt. Kemudian kita pasang jalur audio video ya. Ini kita pasang yang tengah ini, posisi tengah ini posisi ground. Ini ground. Kemudian ini yang merah ini audio, yang putih ini kita pakai untuk video ya. Kita pakai untuk video. Ini posisi ground, kita posisi tengah tadi kita ke ground ya. Untuk yang ada silangnya ini posisi video ya, posisi video. Posisi video di kaki nomor 1, 2, 3, 4 ya,
kaki nomor 4, kaki nomor 2 audio. Sudah. Setelah itu outnya ini kita bisa langsung kasih kabel atau kita kasih jack-jackan ya. Ini kebetulan saya kasih kabel saja ya, Pak, jack-jackan aja ya. Ini di pin yang out jack RF ya. Nah, ini di pin yang tengah ini, yang kuning, warna kuning. Saya kasih untuk out ya, saya kasih untuk out, langsung ke posisi out RF ini ya, yang ada kawatnya menonjol itu ya. Pelan-pelan. Nah, ini posisi tengah ini ke ground. Ground jadikan satu bisa, atau kita kasih kabel sendiri juga bisa. Ini saya kasih kabel sendiri. Kita kasih kabel sekeren juga bisa ya. Ini saya kasih kabel sendiri, saya lilitkan ke output RF ya. Dia sebagai peredam. Saya tidak punya kabel sekeren. Sudah, kita nyalakan, kita ukur tegangannya ya. Kalau tegangan normal berarti RF tidak rusak. Kita kasih DC 10 volt. Ini ya, tegangan RF sebesar 5 volt ya. Tegangan RF sebesar 5 volt. Ini ya, berarti rangkaian RF ini berfungsi ya, tidak rusak ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cara pemasangannya ya. Nah, untuk cara pemasangan RF ini, saya tekankan sekali lagi ya. Untuk RF ini ya, ini pin 1. Pin 1 itu adalah ground ya. Kalau posisi begini, pin 1 ini ground, pin 2 ini adalah rangkaian video, pin 3 ini tegangan 5 volt, pin 4 ini untuk audio ya. Cara pemasangannya dari STB ini pin tegangan video ini dimasukkan sini ya, ke posisi video, audio ke sini. Nah, ini ya, ke kaki-kakinya ini ya, sesuai dengan jalurnya. Untuk RF yang di sini nih, ini kita kasih soketan ya. Ini saya kasih soket sama jack anten ya. Nah, masuk ke posisi sini. Ini masuk posisi anten ya, anten TV ya. Nah, kemudian kita nyalakan RF, sama setup box ya. Jangan lupa posisi anten masuk ke setup box ya. Ini ya, ini dari anten langsung ke STB ya. Kita hidupkan STB ya. Ini STB udah hidup. Setelah biarkan STB hidup ya, ini saya kasih indikator ya, ya. Ini sudah. Kemudian kita program televisi ya, ini agak keluar ya. Kemudian kita program televisi ke posisi auto ya.
Nah, langsung biarkan berjalan. Cara ini bisa diterapkan juga untuk LCD ya, misalnya HDMI rusak, posisi AV rusak, RF yang apa, tapi anten untuk bisa, kita bisa menerapkan cara ini ya, daripada mengganti mainboard juga terlalu. Ini ya sudah tertangkap. Ini tertangkapnya biasanya berapa channel ya, tapi nanti salah satunya hanya splinterannya ya. Biarkan berjalan sebentar. Yaitu posisi 4. Ini program masih berjalan. Ini ya, setelah selesai ini ya, program sudah bisa digunakan CH1 ya. Ini ya, ini suara ada. Nah, ini ya, kita tinggal pilih posisi yang bagus ya. Nah, ini nah, bila saya matikan STB nya, saya hidupkan lagi. Nah, ini tampilan udah ada ya, tinggal pilih posisi yang cerah. Nah, ini udah bagus. Udah. Demikianlah sebuah tutorial yang sederhana ini, mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang kesulitan. Ini ya, saya pindah di sini ya, kesulitan dalam mengatasi sebuah televisi yang HDMI tidak kena, AV tidak kena. Ini sebuah cara untuk memanfaatkan televisi tersebut. Salam dari saya.